Shalom. Iya. Halo. Sudah minggu lagi nih. Iya, masih bersama saya Kak Yordan dan saya Kak Cifta. Iya. Kami berdua adalah kami berdua bertugas hari ini adik-adik untuk mengajak adik-adik semua bersekolah minggu lagi di minggu pagi hari ini. Sudah siap bersekolah minggu hari ini? Katakan siap. Siap. Iya, saya dengar dari sini. Ya, untuk memulai sekolah minggu pada hari ini, kita akan angkat satu pujian tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga tidur kita semalam dan membuka mata kita di pagi hari ini untuk kembali menjalani hidup yang baru. Amin. Kita akan pujikan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita akan pujikan dari awal. Kita mau belajar menyapa Tuhan di pagi hari yang indah ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita akan bersatu hati di dalam doa agar sekolah minggu hari ini berjalan dengan lancar. Kak Yordan hantarkan, lipat tangan, tutup mata, mari sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang selalu membimbing hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk tidur semalam yang Engkau jagai. Kau berikan kami istirahat yang cukup, dan Engkau memperbolehkan kami membuka mata di pagi hari ini untuk kembali memulai hidup yang Engkau beri. Kami sungguh sangat bersyukur akan hal itu Tuhan. Dan tak lupa Tuhan, kami melakukan kewajiban kami melakukan apa yang menjadi kerinduan kami untuk kembali bersekolah minggu di minggu pagi ini Tuhan. Engkau berkati sekolah minggu hari ini, walaupun masih melalui streaming online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini.
Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu di sini yang menjadi pelayan. Berkati tim multimedia yang mendukung acara ini Tuhan. Dan juga terlebih lagi Engkau berkati anak-anak-Mu yang dari rumah mereka masing-masing, mereka rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami serahkan sekolah minggu ini di dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Kami percaya. Amin. Amin. Iya. Ya, masih dengan suasana yang sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Ini bulan Oktober masuki bulan keluarga. Ya, kita kembali diingatkan untuk lebih lagi mempererat hubungan di dalam keluarga. Ya kan? Untuk lebih lagi sayang kepada bapak, ibu, saudara di rumah, saling bergandengan tangan, saling erat, mendukung satu sama lain, tidak bertengkar dengan saudaranya, adik atau kakaknya, ya kan? Tidak melawan orang tua, ya, hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu, ya kan. Nah, untuk kembali mengingatkan apa cinta kasih Tuhan yang hadir di dalam keluarga ini, kita akan angkat satu pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Ya, kita satu, kita bergandengan, kita saling mengasihi dalam satu kasih dan iman di dalam keluarga Tuhan. Boleh bersyukur karena kita dilahirkan di keluarga Kristen, atau kita berada di dalam keluarga Kristen. Satu hal yang patut disyukuri, Tuhan selalu menyertai langkah keluarga kita. Mungkin banyak, ya tidak banyak sih, mungkin ada masalah di dalam keluarga yang bisa dihadapi oleh anak, ayah, ibu, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Amin. Oke, kita cepat saja hari ini, saset. Kita akan belajar firman Tuhan, ya. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, pastinya kita harus berdoa dulu. Kita mau minta bimbingan Tuhan supaya Tuhan mengetuk hati kita, menyadarkan kita, membimbing kita agar kita ingat akan firman-Nya dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Ya, sudah siap untuk berdoa lagi? Iya dong, harus siap dong. Iya.
Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa sebelum firman. Bersyukur Tuhan Kau menaruhkan kami di keluarga yang boleh Engkau pakai menjadi penyalur berkat, di keluarga yang boleh Engkau pakai untuk mewartakan kebenaran dan kabar sukacita-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, keluarga kami Engkau pakai menjadi terang bagi sekeliling kami dan dapat menjadi contoh yang baik di sekitar kami Tuhan. Melalui renungan firman hari ini, izinkan kami untuk kembali belajar, izinkan kami untuk kembali sadar betapa pentingnya membangun hubungan yang baik di dalam keluarga. Engkau mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap kehendak-Mu, setiap tuntunan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu kami masih anak-anak, tapi kami yakin kami Engkau pakai Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Berkati hamba-Mu di sini yang akan membawakan renungan firman-Mu. Kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, seturut akan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh Engkau beri. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang boleh Engkau beri. Dan terima kasih untuk keluarga yang boleh Engkau beri. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya. Amin. Oke, saat yang ditunggu-tunggu. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama, ya. Kak Yordan di sini hanya mengajak, tidak menghakimi juga. Karena kita sama-sama belajar di sini. Boleh dikeluarkan Alkitabnya. Bisa dari HP, bisa dari Alkitab beneran. Mungkin nyebutnya apa? Buku. Ya buku ya. Ya itulah kitab. Kak Yordan di sini pakai HP. Kita akan buka. Ya Mas Cipta istirahat dulu nggak apa-apa. Sambil mendengarkan dan mengingat. Kita akan buka Markus 10 ayat yang ke-21. Ayo, Markus itu perjanjian lama, baru apa? Baru lama. Markus 10 ayat ke-21. Ya benar, perjanjian baru. Siapa tadi yang bilang? Wah, tidak kelihatan dari sini, tapi saya dengar. Markus 10 ayat yang ke-21. Markus itu setelah Matius. Sudah ketemu? Markus 10 ayat yang ke-21. Kak Yordan bacakan dari sini ya. Kalian boleh menyimak atau ikut membaca dari rumah. Markus 10 ayat yang ke-21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Amin. Itu adalah satu firman yang boleh kita pakai untuk menjadi patokan kita belajar firman Tuhan hari ini. Untuk menjadi inti perenungan firman kita hari ini. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, kalau boleh adik-adik baca, ini sebenarnya masuk di dalam perikop tentang orang kaya yang sulit untuk masuk surga atau masuk kerajaan Allah. Nah, kenapa Kak Yordan mau membawakan ini? Bukan mempermasalahkan kaya atau miskinnya, bukan mempermasalahkan hartanya. Di sini Kak Yordan mau mengambil suatu kesimpulan bahwa apa yang difirmankan Tuhan atau dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi itu ada satu kata yang boleh kita tarik kesimpulan menjadi, yaitu adalah egois. Jadi Tuhan mengingatkan orang kaya, ojo egois. Kabeh pemberian Tuhan, semua pemberian Tuhan, semua dari Tuhan, maka jual-jualah dan berikanlah kepada orang miskin. Itu perkataan Tuhan. Tapi boleh kita tarik kesimpulan, intinya adalah jangan egois.
Paham sampai sini? Iya, paham dong. Nah, egois ini juga menjadi hal yang harus kita hindari di dalam kita berkeluarga. Misalnya, kalau kita mempunyai mainan, adik kita atau kakak kita pengen pinjam, terus nggak boleh. Nah, itu kan juga termasuk sifat egois. Maunya apa-apa dimiliki sendiri, tidak mau berbagi. Nah, Kak Yordan juga punya satu ilustrasi cerita seperti biasa. Kak Yordan pasti di sini akan memberikan satu cerita atau gambaran biar kalian lebih paham. Dengarkan ya. Wah, ini mulai. Set. Jadi di zaman dahulu ada sebuah taman yang sangat indah. Tahu taman? Taman Cerdas Semanggi. Enggak, taman toh. Maksudnya ya taman, tempat yang indah, banyak bunga, rumput yang hijau, pohon yang lebat, mungkin ada aliran sungai kecil, tempatnya asri, sejuk, belum rusak atau tidak banyak sampah, seperti itu taman yang baik. Nah, taman ini dihuni oleh binatang kecil, oleh burung-burung yang berkicau setiap hari dengan indah, dan juga seringkali dikunjungi oleh anak-anak kecil. Ya kan, biasa kan anak-anak suka sekali bermain di taman karena tempatnya luas, bisa bermain bersama teman-temannya yang lain. Nah, setiap hari anak-anak kecil ini selalu bermain ke taman ini. Entah bermain petak umpet, lari-larian, atau bermain dengan binatang-binatang kecil di sana, mendengarkan kicauan burung yang indah. Jadi anak-anak ini pasti tidak absen untuk menyempatkan hadir ke taman ini, sekedar untuk bermain. Nah, tapi ternyata taman ini dimiliki, dalam tanda kutip, diakuisisi atau diakui, iki nggonku, oleh seorang raksasa. Wah, pernah lihat raksasa di film-film atau di TV? Ya, semacam makhluk yang lebih besar dari manusia, yang tinggi besar menjulang, mungkin bisa sampai tingginya sampai serumah atau pohon, seperti itu. Nah, ya ceritanya ini kan sebelum anak-anak ini bermain itu taman ini sudah dihuni oleh raksasa. Nah, tapi raksasanya ini mudik. Ya, raksasa ini mudik ke keluarganya. Jadi raksasa ini juga punya keluarga, kan bulan keluarga mudik. Mudik ke kampung halaman milik keluarganya. Karena mudik ya lama, tidak seminggu dok. Karena jalan kaki, bayangkan. Raksasa itu kalau mudik ke negara yang asalnya jalan kaki, tidak menaik motor. Kan nggak ada motor yang bisa ditumpangi oleh raksasa atau bis. Bis ditumpangi raksasa malah kuale, mau bisa numpak raksasane. Singkat cerita, raksasa ini pulang kembali ke taman setelah mudik ke keluarganya. Balik neng taman atau rumahnya. Kaget dia, loh kok anak cah cilik-cilik? Wah, ini rumahku. Ini rumahku. Kenapa ada anak-anak kecil bermain di sini? Langsung waktu raksasa masuk, dia kan jejak apa langkah kakinya kan sangat keras. Dia hei, diteriaki semua anak-anak. Pergi kalian dari sini, diusir. Wah, lah kok kedebian apa iki wedino? Ya kan namanya anak kecil ya raksasa pasti takut. Mereka berlari pulang ke rumah mereka atau ke kampungnya atau ke desanya. Jangan sekali-kali kalian ke sini lagi. Ini rumahku. Kalian tidak boleh semena-mena ke sini. Wah, raksasa ini marah, mungkin gonku. Mah dolanan, seperti itu. Tidak sampai situ. Sudah mengusir, membuat anak-anak ketakutan. Dia masih memiliki sifat egois yang sangat besar. Jadi, kan tamannya cukup luas ya, bisa bermain untuk bermain orang-orang di situ. Ditembak. Sekeliling taman itu ditembak. Bah, tuku material neng di, pokoknya iso nembak taman. Ditembok besar dan tinggi sekali sehingga anak-anak kecil ini tidak dapat melihat dan tidak dapat masuk ke taman itu lagi. Anak-anak kecil pun itu bersedih. Waduh, mendino dolanan nang kono, mendino nyawang binatang-binatang kecil,
mendengarkan suara-suara kicauan burung. Tapi sekarang tidak bisa lagi karena ada raksasa. Mereka sedih karena ya namanya anak kecil kan memang harus bermain. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah bermain, dan mereka tidak bisa melakukan itu karena tamannya ditutup. Wah, kayak ditutup sementara. PPKM enggak. Ditutup sementara. Tapi tulisannya tidak seperti itu. Dilarang masuk. Kecuali raksasa. Kayak orang pabrik, kecuali karyawan. Nah, taman yang tidak boleh dimasuki anak-anak ini lambat laun sedikit demi sedikit berubah. Semula asri, semula bunga-bunga bermekaran, rumput hijau, pohon-pohon yang lebat, berubah drastis semenjak anak-anak tidak bermain lagi di taman itu. Mulai dari rumput yang mulai kering, kecoklatan kuning seperti itu, pohon-pohon yang mulai berguguran, binatang-binatang juga sudah mulai beberapa, mungkin ada yang mati, juga ada yang pergi, mungkin mereka merambat tembok. Burung-burung juga tidak ada satupun yang masuk ke taman itu. Imbasnya, akibatnya, raksasa itu pun malah ikut galau. Duh, kok tamanku jadi sepi ya? Tidak seperti dulu lagi ya? Kok tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, rumput-rumput jadi kering? Kok tidak ada suara kicauan burung? Kok tidak ada suara serangga, hewan-hewan kecil? Aduh, raksasa ini merasa kesepian. Karena dia juga tidak ada hiburan. Karena dia benar-benar sendiri di taman itu. Dia bersedih, merenung. Suatu ketika saat dia bersedih, dia mendengar dari kejauhan, dari luar tembok, kicauan burung. Wih, ada burung. Waduh, tapi dari luar tembok taman itu. Dia coba nginguk, melihat dari dalam taman keluar tembok taman. Jadi gitu. Kan rasanya tinggi, jadi bisa melihat, wah ada burung. Aku rindu kicauan burung. Kenapa ya kalian tidak mau kesini lagi? Nah, burung ini lalu mendekat dan hinggap di tembok taman itu. Setelah hinggap, burung ini berkata kepada si raksasa ini, ini semua karena kelakuanmu, karena keegoisanmu. Engkau melarang anak-anak kecil itu masuk ke taman ini sehingga mengakibatkan taman ini mati. Tidak ada yang mau ke sini lagi, termasuk hewan-hewan dan burung teman-temanku. Kami butuh tawa riang anak kecil yang membuat kami bahagia. Kami butuh keceriaan anak-anak yang membuat kami senang dan nyaman tinggal di taman ini. Kami rindu setiap hari dikunjungi anak-anak kecil ini yang selalu mengajak kami bermain. Raksasa ini pun akhirnya sadar. Oh begitu ya. Iya sih, ini semua karena salahku. Aku egois karena menyuruh mereka pergi meninggalkan taman ini. Aku egois karena aku pengen semuanya milikku sendiri. Akhirnya si raksasa ini sadar. Dan dia mengambil palu besarnya, pukul-pukul, untuk menghancurkan tembok raksasa yang sudah ia bangun sendiri. Diar. Dan akhirnya terbukalah taman yang indah itu. Lambat laun taman itu kembali pulih. Tapi masih ada kekurangan satu lagi. Kok masih ada yang sepi, masih ada yang kurang. Dia ingat perkataan burung. Kalau taman ini membutuhkan anak-anak kecil itu. Nah akhirnya dia memberanikan diri mendekati pemukiman warga. Pertama warga panik, wah gede biati opo yang mlebu warga, mlebu kampung. Pertama warga panik, tapi raksasa ini bersimpuh lutut atau sedikit menunduk seperti ini dan dia meminta maaf kepada anak-anak yang sudah ia usir di taman.
Halo anak-anak, aku raksasa yang dulu mengusirmu. Aku meminta maaf karena telah mengusir dari taman yang sebenarnya adalah milik kita bersama dan tidak boleh aku akui sepihak. Dan aku memohon dengan sangat, kembalilah bermain di taman. Tidak apa-apa, aku tidak akan mengusir kalian, aku tidak akan menakuti kalian, atau aku tidak akan menyakiti kalian. Ini janjiku. Ya awalnya tetap takut ya, ngerti-ngerti di mangsa, dicemili raksasa ngemil anak-anak. Tapi dengan dibujuk oleh beberapa binatang dan burung yang kecil tadi, anak-anak memberanikan diri untuk kembali masuk ke taman. Dan benar, si raksasa menepati janjinya, dia tidak menyakiti anak-anak. Dia bermain bersama anak-anak, bahkan dia bermain bersama anak-anak. Dan setiap hari anak-anak senang mengunjungi si raksasa, kadang membawakan makanan juga. Dan kadang si raksasa juga membantu warga. Mungkin ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh warga, si raksasa ini membantu dengan kekuatannya yang sangat besar. Nah, itu tadi contoh ilustrasi cerita yang boleh kita ambil untuk mengingatkan kita mengenai keegoisan. Kita diingatkan untuk tidak egois. Semua yang kita miliki itu dari Tuhan. Tidak ada yang tidak. Ingat itu. Semua yang kita miliki itu dari Tuhan. Tidak ada yang tidak. Apapun itu. Memang perantaranya bisa dari bermacam-macam. Dari orang tua, teman, saudara. Atau dari hal yang mengejutkan kita. Tapi semua itu adalah kehendak Tuhan. Pemberian Tuhan. Jadi apa yang kamu miliki, belajarlah untuk berbagi dengan sesama. Jangan egois. Apalagi di dalam keluarga kita. Kita tidak boleh egois. Kita harus mementingkan kepentingan keluarga. Dan selalu menghormati orang tua. Mengasihi sesama. Kakak adik orang tua. Tuhan memberkati kita. Amin. Itu tadi renungan singkat yang boleh menjadi rema atau renungan malam kita di minggu pagi ini. Tidak terasa Kak Cipta? Iya, benar. Sudah selesai, hampir selesai. Ya, kita bersyukur walaupun masih online. Tapi ya itu tadi, Tuhan mengajak kita untuk tidak boleh egois. Iya. Oke. Sebelum kita mengakhiri acara ini, Kak dan pesan ke kalian, jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan walaupun pertanda baik sudah mulai bermunculan. Pandemi ini mungkin sudah menjadi hal yang biasa. Pandemi ini mungkin sudah mulai menjadi tidak semenakutkan dulu. Walaupun kita tetap harus waspada ya. Kita harus menjaga kesehatan. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, selalu memakai masker dimanapun kita berada. Oke, kita akan pujikan untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini. Apa yang kita tabur akan kita tuai dengan penuh kebaikan. Taburlah. Kau terima, ibadatkan, dikuncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Berkati orang yang menabur dengan sukacita, untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Kita akan pujikan dari awal, lebih semangat. Taburlah, maka engkau kan menuai
satu takaran yang baik, satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita, ya, 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 untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Dadah semua, sampai jumpa di minggu depan.